Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema antikristus di sekitar kita. Bacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam film-film bertema mata-mata atau infiltrasi, musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang datang dengan pasukan besar dan seragam yang berbeda. Musuh yang paling mematikan adalah mereka yang menyusup ke dalam barisan, menggunakan pakaian yang sama, berbicara dengan bahasa yang sama, namun memiliki tujuan untuk menghancurkan dari dalam. Mereka sering disebut sebagai musuh dalam selimut. 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes telah memberikan peringatan yang sangat serius melalui suratnya. Ia tidak hanya berbicara tentang satu sosok antikristus yang akan muncul di akhir sejarah, tetapi dia menegaskan bahwa sekarang telah bangkit banyak antikristus. Artinya, semangat antikristus, yaitu semangat yang melawan, menggantikan atau memalsukan Kristus, sudah ada di sekitar kita, bahkan mungkin di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengenali wajah penyesatan modern dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat tetap berdiri tegak di tengah gempuran ajaran yang mencoba menjauhkan kita dari kebenaran sejati. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali karakter penyesatan modern. Ayat 18-19. Yohanes mencatat sebuah fakta yang menyakitkan. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di zaman modern ini, antikristus atau penyesatan seringkali tidak muncul dengan label anti Tuhan secara terang-terangan. Sebaliknya mereka muncul dengan label spiritual baru atau pengembangan diri atau bahkan teologi yang relevan. Ilustrasinya begini. Bayangkanlah sebuah botol air mineral. Jika labelnya tertulis racun, tentu tidak ada satupun dari kita yang akan meminumnya, ya kan? Namun penyesatan bekerja seperti botol yang tetap berlabel air mineral pegunungan. Namun di dalamnya telah dicampur dengan setetes zat kimia yang berbahaya yang tidak mengubah warna atau bau air tersebut, tetapi mematikan bagi tubuh jika dikonsumsi terus-menerus. Di era media sosial hari ini, penyesatan modern seringkali berbentuk pengajaran yang hanya menekankan berkat tanpa salib, kenyamanan tanpa pertobatan, dan pemuasan diri tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mereka menggunakan ayat Alkitab, tetapi mencopot esensi dari Kristus itu sendiri. Mereka membuat kita menjadi pusat dari segala sesuatu, sementara Tuhan hanya dijadikan pelayan bagi keinginan kita. Inilah semangat antikristus, menggeser Kristus dari tahtanya dan menggantinya dengan ego manusia. Yang kedua, kuasa pengurapan. Sebagai Kompas Kebenaran, ayat 20-21 dan ayat 27. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah banjir informasi dan pengajaran yang simpang siur? Yohanes mengingatkan bahwa setiap orang percaya telah menerima pengurapan. Pengurapan ini bukan sekadar perasaan emosional saat ibadah, melainkan kehadiran Roh Kudus yang menetap di dalam diri kita. Contohnya begini. Di dunia penerbangan, seorang pilot seringkali harus terbang menembus awan tebal yang menutupi pandangan mata. Dalam kondisi itu, perasaan sang pilot bisa menipunya.
Ia mungkin merasa pesawatnya sedang rata, padahal sebenarnya sedang miring. Oleh karena itu, pilot harus mempercayai instrumen di dashboard pesawat. Meskipun matanya tidak melihat apa-apa di luar, instrumen itu memberitahunya posisi yang sebenarnya. Roh Kudus adalah instrumen ilahi dalam diri kita. Saat kita mendengar sebuah khotbah, membaca kutipan inspiratif di media sosial, atau mendengar pendapat teman tentang iman, Roh Kudus akan memberikan sinyal di hati kita. Jika sesuatu itu bertentangan dengan firman Tuhan, akan ada kegelisahan atau ketidaktenangan rohani. Dan karena itu orang Kristen yang tidak akrab dengan Roh Kudus dan firman Tuhan akan mudah terbang miring dan akhirnya jatuh. Karena mereka hanya mengandalkan perasaan atau tren manusia. Yang ketiga, mempertahankan apa yang sejak semula. Ayat 24 sampai 25. Dunia modern selalu mengejar sesuatu yang baru. Ada istilah fear of missing out atau FOMO. Takut ketinggalan tren. Namun, dalam hal iman, Yohanes justru memberikan nasihat yang sebaliknya. Apa yang telah kamu dengar sejak semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Saudara, penyesatan modern selalu berusaha menawarkan kebenaran baru atau wahyu baru yang seolah-olah mengoreksi dasar iman kita. Namun, kebenaran tentang Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mati untuk dosa kita, dan bangkit untuk keselamatan kita, adalah kebenaran final yang tidak butuh pembaruan. Ilustrasinya begini, sebuah bangunan setinggi apapun hanya akan aman jika fondasinya tetap diam dan tidak berubah. Jika fondasinya mulai berinovasi atau bergeser mengikuti tren tanah di sekitarnya, bangunan itu pasti akan runtuh. Demikian juga saudara hidup rohani kita. Kita boleh menggunakan teknologi baru, musik baru, atau cara penyampaian yang baru. Tetapi fondasi pesan kita harus tetap sama seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Menghadapi penyesatan modern berarti kita harus berani berkata tidak pada pengajaran yang mencoba mencairkan nilai-nilai Alkitab demi diterima oleh dunia. Kita tidak perlu menjadi relevan dengan cara mengorbankan kebenaran. Sebaliknya, kebenaran itulah yang akan selalu relevan bagi dunia yang sedang terhilang ini. Yang keempat, tinggal di dalam Dia sebagai perlindungan terkuat. Ayat 26 sampai 27. Yohanes menutup bagian ini dengan penekanan pada hubungan pribadi. Tetaplah tinggal di dalam Dia. Ini adalah perlindungan terbaik dari antikristus. Penyesat bisa meniru bahasa kita, tetapi mereka tidak bisa meniru persekutuan yang intim dengan Kristus. Seseorang yang tinggal di dalam rumah yang kokoh tidak perlu takut ketika badai besar datang. Ia tidak perlu turun tangan untuk melawan angin atau menahan hujan dengan tangannya sendiri. Rumah itulah yang melindunginya. Selama dia tetap berada di dalam, dia aman. Demikian juga dengan kita. Perlindungan kita dari penyesatan bukanlah sekadar gelar teologi atau kepintaran berdebat. Perlindungan kita adalah kedekatan kita dengan Yesus. Saat kita tekun berdoa, merenungkan firman-Nya, dan taat melakukan kehendak-Nya, kita sedang membangun benteng perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh tipu muslihat apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antikristus mungkin ada di sekitar kita.
lewat layar ponsel, lewat percakapan di kantor, atau bahkan lewat pemikiran-pemikiran yang mencoba menyusup ke dalam hati kita. Namun jangan takut, kita memiliki Roh Kudus yang menuntun pada seluruh kebenaran. Karena itu, mari kita berkomitmen hari ini untuk pertama, lebih kritis. Jangan menelan mentah-mentah setiap pengajaran spiritual yang kita dengar. Meskipun itu terlihat keren atau masuk akal. Ujilah segala sesuatu dengan Alkitab. Kedua, lebih dekat. Bangunlah keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Biarkan dia melatih kepekaan rohani kita. Ketiga, lebih teguh. Pegang erat iman yang telah kita terima. Jangan tukar keselamatan yang kekal dengan kenyamanan dunia yang sementara. Bapak Ibu Saudara, dunia mungkin semakin membingungkan. Tetapi terang Kristus di dalam kita tidak akan pernah padam oleh kegelapan penyesatan manapun. Tetaplah setia, tetaplah waspada, dan tetaplah tinggal di dalam Dia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.